Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amos pasal yang kedua. Nah, kalau kita baca kitab Amos pasal yang pertama, kita akan melihat bagaimana bangsa-bangsa lain yang menindas Israel, Yehuda, itu dihukum Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel melihat bahwa bangsa-bangsa lain dihukum, pasti mereka bilang begini, wah akhirnya orang-orang yang menindas kita dihukum Tuhan nih. Nah, bangsa-bangsa lain dihukum Tuhan dengan luar biasa. Asik, kita udah mulai bebas nih. Nah, tetapi kalau kita baca di pasal yang selanjutnya, yaitu pasal yang kedua, di sini kita akan dapati bagaimana Tuhan juga menghukum Yehuda, menghukum Israel. Kalau kita baca dalam Amos 2 ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Bangsa Israel juga dihukum Tuhan. Bangsa Yehuda juga dihukum Tuhan. Jadi tidak ada pengecualian, ya. Walaupun umat pilihan, walaupun bisa dibilang umat yang dipilih Tuhan, tetap tidak ada pengecualian. Mereka tetap dihukum Tuhan karena mereka berlaku jahat juga di mata Tuhan. Tetap dihukum Tuhan. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai kita berpikir, saya ini kan orang Kristen, saya ini orang percaya, begitu saya rajin masuk gereja, saya rajin memberi. Yang namanya kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya, kita harus menanggung setiap apa yang kita perbuat kalau kita tidak bertobat, ya. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak minta ampun kepada Tuhan, semua itu akan datang kepada kita. Penghukuman itu akan datang kepada kita. Makanya itu penting bagi kita, bukan hanya sebatas kita percaya Yesus, ya, tapi kita harus mengerjakan juga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena tidak ada pengecualian. Walaupun kita rajin beribadah, kita orang Kristen, kita orang percaya, kalau di ujung-ujungnya nanti kita jatuh, kita tidak bertobat, penghukuman itu akan datang kepada kita. Tidak ada pengecualian, ya. Jadi biarlah benar-benar kita sadar, kalau benar-benar kita telah ditebus dengan darah yang mahal, kita harus jaga, ya, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena Tuhan telah mengasihi kita, Dia telah mengorbankan dirinya, dan kita hargai semuanya itu dalam ucapan syukur, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Kita bersyukur dan kita mau hidup kudus karena atas kebaikan Tuhan. Biarlah kita semua mau hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya.